Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah seorang gadis yang diperkosa oleh pamannya dan dibunuh, dikubur di belakang rumah. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namaku Rozi, aku pemuda berusia 19 tahun yang baru saja diterima di salah satu universitas di kota. Karena alasan kuliah, aku dan keluargaku memutuskan untuk pindah dari desa ke kota agar lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Ayah dan ibu sudah mencari rumah yang cocok, dan akhirnya kami menemukan sebuah rumah tua dengan harga yang sangat murah. Meski awalnya aku merasa rumah itu agak menyeramkan, orang tuaku meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jangan percaya dengan omongan orang. Rumah ini masih kokoh dan layak dihuni kok, kata ayahku. Kami pun mulai berkemas dan bersiap untuk pindah. Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan ini akan mengubah hidupku selamanya. Malam sebelum pindah, aku bermimpi aneh. Dalam mimpiku, seorang gadis berpakaian putih berdiri di depan sebuah makam, memandang dengan mata kosong. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Jangan datang ke sini. Jangan tinggal di sini. Aku terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku mencoba menenangkan diri dan membayangkan hanya mimpi biasa. Namun, aku tidak tahu bahwa mimpi itu adalah peringatan. Sebuah pertanda akan kengerian yang menanti di rumah baru kami. Pagi itu, aku duduk di meja makan sambil memikirkan mimpi aneh yang aku alami tadi malam. Wajah gadis dalam mimpi itu masih jelas terbayang di benakku. Pucat, matanya kosong, dan suaranya begitu dingin. Aku menghela nafas panjang dan memutuskan untuk menceritakan kepada ayah dan ibu. Ayah, ibu, aku mimpi aneh tadi malam. Ibu yang sedang menyeduh teh menoleh ke arahku. Kamu mimpi apa, Le? Aku menceritakan semuanya tentang gadis berbaju putih, makam, dan peringatan yang ia katakan kepadaku. Ayah hanya tersenyum kecil sambil membuat kepala pusing. Itu cuma mimpi, Rozi. Mungkin kamu terlalu banyak pikiran karena kita mau pindah. Tapi ya, rasanya nyata banget loh. Aku merasa seperti benar-benar ada di sana. Ibu menampar pundakku dengan lembut. Jangan terlalu berpikir. Rumah baru kita sudah kita pilih dengan baik. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Le. Aku mengangguk pelan. Meski dalam hati masih ada rasa ragu, aku ingin percaya bahwa itu hanya mimpi biasa. Tapi entah kenapa firasatku berkata sebaliknya. Aku tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang akan segera menjadi kenyataan. Hari yang aku tunggu sekaligus aku cemaskan akhirnya tiba. Aku, ayah, dan ibu bersiap untuk meninggalkan desa tempat kami tinggal sejak aku kecil itu. Semua barang sudah dimasukkan ke dalam mobil, dan kami hanya tinggal berangkat saja. Aku berdiri di depan rumah lama kami, menghela nafas panjang. Ada perasaan aneh di hatiku, seperti enggan pergi, seperti ada sesuatu yang menahanku. Zi, ayo masuk. Kita harus segera jalan sebelum siang.
Seru ayah dari dalam mobil. Aku mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Saat mobil mulai melaju, aku menoleh ke belakang, melihat rumah kami yang semakin menjauh. Entah kenapa hatiku terasa berat. Perjalanan ke kota memakan waktu beberapa jam. Awalnya, semuanya terasa biasa-biasa saja. Namun, semakin mendekati rumah baru, aku mulai merasa tidak nyaman. Udara di luar terasa lebih dingin, meskipun matahari masih bersinar. Ketika akhirnya kami sampai di rumah baru, aku menatap bangunan tua itu dengan perasaan campur aduk. Rumah itu besar, tapi terlihat suram. Cat temboknya sudah mulai pudar. Dan di halaman belakang ada sebuah pohon besar yang menaungi tanah yang sedikit meninggi seperti sebuah makam. Aku menelan ludah. Perasaan tidak enak itu kembali aku rasakan. Aku tidak tahu bahwa kepindahan ini akan menjadi awal dari teror yang tidak pernah aku bayangkan. Aku dan keluargaku akhirnya memasuki rumah baru dengan perasaan gembira. Meski sebelumnya aku sempat merasa ragu dan takut, namun saat melihat bagian dalam rumah, aku mulai merasa tenang. Rumah ini cukup luas, dengan ruang tamu yang lumayan dan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Aku sempat berpikir bahwa gundukan tanah di belakang rumah adalah makam, tapi ternyata itu hanyalah sebuah taman kecil yang asri. Ada beberapa tanaman hias dan bangku kayu tua di bawah pohon besar. Ayah bahkan bercanda. Lihat Rosie, tempat yang cocok buat kamu belajar atau sekedar duduk santai sambil ngopi-ngopi, kata ayah padaku. Aku mengangguk, tersenyum lega. Hari pertama di rumah baru terasa menyenangkan. Kami mulai membongkar barang-barang dan menata perabotan. Tidak ada tanda-tanda aneh atau kejadian yang mencurigakan. Mungkin benar kata ayah dan ibu. Aku hanya terlalu banyak pikiran. Namun saya tidak tahu bahwa kedamaian ini hanyalah sementara. Karena sesuatu di rumah ini sedang menunggu untuk menunjukkan wujudnya. Malam pertama di rumah baru terasa tenang. Ayah dan ibu sudah tidur lebih dulu. Sementara aku masih terjaga di kamarku, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana baru. Lampu kamar yang temaram memberikan rasa hangat, namun masih ada sensasi aneh yang menggelayuti hatiku. Aku tertidur lebih cepat dari yang aku perkirakan. Namun begitu aku terlelap, mimpi itu datang lagi. Mimpi yang lebih jelas dan mendalam. Aku berada di sebuah taman yang indah, penuh bunga-bunga berwarna cerah. Di sana aku melihat seorang gadis muda yang sangat cantik, mengenakan gaun putih bersih. Wajahnya memancarkan penampilan yang anggun, dan matanya berkilau dengan kedamaian. Dia mendekat, tersenyum padaku dengan ramah. Rosie, kata gadis itu, suaranya lembut dan menenangkan. aku sudah menunggu kamu, Rosie. Aku bingung, kenapa tiba-tiba gadis itu mengenal aku. Kamu siapa? Tanyaku pelan. Gadis itu tertawa kecil dan dengan lembut dia menjawab. Aku teman barumu. Aku sudah ada di sini sejak lama, menunggu kamu untuk datang. Aku merasa ada ikatan yang kuat, meski aku belum mengenalnya. Teman baru. Tapi, aku belum pernah ketemu denganmu sebelumnya. Iya, karena kamu belum datang ke sini. Tapi sekarang kamu sudah ada, dan aku bisa menunggumu. Aku terbangun dengan jantung yang berdebar-debar. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan perasaan aneh yang aku alami semakin kuat. Aku merasa ada sesuatu yang tak beres, meski gadis itu nampak baik-baik saja. Apakah dia gadis yang pernah tinggal di rumah ini? Atau hanya sebagian dari mimpi burukku yang tak bisa aku tangkap dengan jelas? Namun, satu hal yang pasti, saya tidak bisa mengabaikan mimpi ini. Rasanya ada sesuatu yang sangat penting yang harus diungkapkan.
Pagi tiba dengan cahaya matahari yang menyinari kamar. Aku terbangun dengan perasaan sedikit bingung. Mimpi tentang gadis cantik itu yang masih jelas dalam ingatanku. Meski aku berusaha mengabaikannya, hatiku tetap merasa gelisah. Aku segera beranjak dari tempat tidur dan membuka jendela. Udara pagi yang segar masuk, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Taman di belakang rumah yang semalam terlihat biasa saja, kini nampak lebih hidup. Namun entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata mengamatiku. Ibu sudah menyiapkan sarapan di meja. Rozi, ayo sarapan dulu, Le. Nanti kesiangan loh. Iya, Bu. Aku duduk dan mulai makan, meski pikiranku masih teralihkan oleh mimpi itu. Ayah sedang membaca koran di sudut meja, sementara ibu berbicara tentang hal-hal yang perlu dilakukan di rumah. Semuanya terasa normal, namun ada ruang yang tak bisa aku lupakan. Setelah sarapan, aku bersiap untuk berangkat kuliah. Ayah memberiku uang saku dan memperingatkan untuk berhati-hati. Hati-hati sih di jalan. Jangan terlalu ngebut-ngebut naik motornya, ya? Iya, Pak. Aku mengangguk dan mencium pipi ibu sebelum keluar dari rumah. Saat aku melangkah menuju motor, perasaan aneh itu kembali datang. Namun, aku berusaha mengabaikannya dan memutuskan perhatian pada kuliah pertama yang sudah menunggu. 3 hari setelah kami pindah ke rumah baru, dan kehidupan mulai terasa lebih biasa. Meskipun kadang-kadang perasaan aneh masih datang, saya berusaha menenangkan diri dan fokus pada kegiatan kuliah. Hari itu, tiba-tiba terdengar suara mobil masuk ke halaman depan. Aku keluar dari kamar dan melihat adikku, Della, yang sedang turun dari mobil bersama bibinya. Della yang masih bersekolah di kampung bibinya datang membawa kabar gembira. Kak Rozi, akhirnya aku lulus SMA. Serunya dengan wajah ceria sambil menunjukkan ijazahnya. Aku tersenyum dan memeluknya. Selamat ya, Del. Senang akhirnya kamu bisa lulus. Ibu dan ayah datang mendekat, ikut merayakan keberhasilan Della. Mereka semua terlihat sangat bahagia, dan suasana di rumah menjadi lebih hidup dengan kehadirannya Della. Della memang selalu membawa keceriaan, terutama setelah waktu yang lama tidak bertemu, karena dia tinggal di kampung bibinya. Namun, meskipun semuanya terlihat menyenangkan, perasaan tak nyaman itu kembali datang ketika aku menatap taman belakang. Tempat yang aku mimpinya itu sebagai makam, yang sebenarnya hanya sebuah taman asri itu. Aku melihat sesuatu yang berbeda. Pohon besar di tengah taman itu nampak lebih gelap, seolah ada yang mengintip dari balik cabang-cabangnya. Aku mencoba mengalihkan perhatian dan ikut bergembira dengan keluarga. Tetapi di dalam hati aku tahu sesuatu yang aneh mulai terjadi. Keberadaan Della yang tiba-tiba datang juga rasanya bukan hanya suatu kebetulan. Malam itu, aku memutuskan untuk duduk di halaman rumah sambil menikmati secangkir kopi. Udara malam yang sejuk membuat aku merasa sedikit lebih tenang, meskipun bayangan mimpi dan perasaan aneh itu masih menghantui pikiran. Tiba-tiba, aku terdengar suara deru motor yang berhenti di depan rumah. Aku menoleh dan melihatnya. Dia adalah seorang gadis muda, turun dari motor itu. Ia mengenakan jaket hitam dan helm yang sudah dilepas. Rambutnya panjang dan hitam, menyimpang, mengingatkanku pada gadis dalam mimpiku. Gadis itu berjalan mendekat ke arahku dengan langkah yang tenang. Ketika dia semakin dekat, aku bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Wajahnya sangat cantik, dengan mata yang tajam dan senyum yang ramah. Halo, aku Yuli. Katanya dengan suara lembut. Aku terkejut dan sempat memikirkannya.
mencoba memahami kehadirannya. Yuli, ada keperluan apa? Aku bingung. Yuli tersenyum, namun semuanya terasa agak berbeda, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Enggak, aku hanya ingin memperkenalkan diri. Aku tinggal di daerah sini, dekat rumahmu. Aku sering melihat kamu lewat, dan rasanya kita bisa jadi teman. Oh gitu ya. Jadi aku jadi tetangga baru kamu di sini. Ya, gitulah. Jawab Yuli sambil mengangguk ringan. Namun tak ada penjelasan lebih lanjut. Dia hanya berdiri di situ. Rasanya ada sesuatu yang aneh dalam cara dia berbicara dan bergerak. Seolah-olah dia sudah tahu lebih banyak tentang aku daripada yang seharusnya. Tentulah. Kita mungkin bisa jadi teman. Ya udah, aku harus pergi sekarang. Sampai ketemu lagi ya. Kata Yuli sambil tersenyum dan kembali menaiki motornya. Dia lalu pergi begitu saja, meninggalkan rasa bingung dan sedikit takut. Mengapa dia datang tiba-tiba? Apakah hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dalam? Ketika Yuli hilang dari pandanganku, aku kembali menatap taman belakang rumah. Di tempat di mana makam itu dulu terlihat. Sekali lagi, aku merasa ada yang tidak beres. Dan Yuli, gadis itu, hanya menambah misteri yang semakin menyesakkan. Pukul 1 dini hari, aku terbangun oleh suara ketukan keras di pintu samping rumah. Aku terkejut karena biasanya tidak ada yang datang pada jam seperti ini. Dengan perasaan agak khawatir, aku keluar dari kamar dan perlahan berjalan menuju pintu samping. Saat pintu aku buka, nampak Pak RT berdiri di depan. Sepertinya dia agak gelisah. Selamat malam, Mas Rozi. Kata Pak RT dengan suara agak terengah-engah. Maaf mengganggu, Mas. Tadi aku melihat seseorang. Aku bingung dan sedikit cemas dengan perkataan Pak RT. Seseorang? Siapa, Pak? Di mana dia? Pak RT menggelengkan kepala. Sepertinya ia ragu untuk menjelaskan. Tadi saya melihat seorang gadis berdiri di rumah ini, Mas. Lalu dia masuk. Saya kira itu kamu atau siapa. Atau anggota keluarga. Tapi saya merasa aneh. Karena tidak ada yang memberitahuku kalau ada tamu. Seorang gadis, Pak. Gadis itu siapa ya? Gak tahu, Mas. Dia itu seorang gadis muda dengan rambut panjang dan memakai gaun putih. Wajahnya terlihat agak pucat. Hati kecilku berdebar. Apa mungkin itu Yuli, gadis yang aku temui tadi malam? Tapi, kenapa Pak RT melihatnya tadi? Pak RT, mungkin itu hanya kebetulan. Kami baru saja pindah loh, dan mungkin ada yang lewat kali, Pak. Maaf jika mengganggu. Ya udah, baiklah Mas Rozi. Kalau begitu, aku hanya ingin memastikan. Hati-hati ya. Kalau ada yang aneh, segera beritahu aku. Setelah itu, Pak RT pergi meninggalkan halaman rumah. Aku menutup pintu dengan tangan yang agak gemetar. Semakin malam, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiranku. Siapa gadis yang dilihat oleh Pak RT itu? Apakah itu Yuli? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di rumah ini? Aku berdiri di depan jendela menatap taman belakang rumah yang sepi. Ada perasaan yang kuat bahwa rumah ini menyimpan rahasia yang belum kuungkapkan. Aku terbangun dari tidurku yang nyenyak. Namun kali ini perasaannya berbeda. Ada sesuatu yang membangunkanku. Sebuah bisikan lembut namun penuh kekuatan masuk ke telingaku. Rozi, bangun. Sudah pagi. Nanti kamu kesiangan loh. Suara itu terdengar begitu jelas, seperti seseorang yang sedang berdiri di sampingku. Dengan mata yang masih setengah terpejam, aku mencoba mengingat siapa yang diungkapkan. Suara itu terdengar seperti suara Yuli, gadis yang baru saja aku temui tadi malam.
Aku sejenak mencoba untuk menghilangkan rasa bingung dan tidak nyaman yang mulai menguasai pikiranku. Tapi suara itu seolah datang dari dalam kamar. Semakin membuat aku gelisah. Aku memandang sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Semuanya nampak sunyi, hanya suara angin yang berdesir di luar. Namun bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Bangun, Rozi. Jangan tidur terlalu lama. Aku melompat dari tempat tidur dan segera menyalakan lampu. Cetek. Hati kecilku mulai berdebar dan aku merasa ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Suara itu suara Yuli berputar-putar di pikiranku. Dan entah kenapa aku merasa seolah dia ada dalam rumah ini, dekat denganku. Aku keluar dari kamar mencoba menenangkan diri. Ibu dan ayah sudah berada di meja makan. Sarapan pagi sudah disiapkan. Tapi suasana rumah terasa berbeda. Ada ketegangan yang mengisi udara. Aku duduk di meja makan mencoba untuk terlihat biasa. Meskipun dalam hati perasaan tidak nyaman itu masih membekas. Ada apa, Rozi? Kenapa kelihatan pucat begitu? Tidak apa-apa, Bu. Mungkin saya kurang tidur kali. Aku menjawabnya singkat. Namun meskipun aku berusaha normal, bisikan itu tetap terngiang di telingaku. Suara Yuli yang membangunkanku di pagi hari. Aku tahu ada sesuatu yang salah di sini. Sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan. Dan aku harus menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat. Hari itu berjalan seperti biasa, meskipun aku merasa ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Setelah sarapan, Della yang baru keluar dari kamar mandi menghampiriku. Wajahnya terlihat sedikit bingung ketika dia melihatnya. Kak Rozi, ada apa denganmu? Wajahmu pucat pasi, kayak orang yang habis lihat hantu. Aku terkejut mendengarnya. Tentu saja aku tidak bisa mengatakan bahwa aku merasa seperti dihantui oleh suara yang terus mengganggu pikiranku. Aku hanya tersenyum lemah, berusaha meremehkan kegelisahanku. Enggak kok. Mungkin hanya capek. Karena kemarin tidur terlalu malam. Jawabku mencoba terlihat santai. Namun, Della terlihat yakin. Dia mengamatiku lebih lama, seolah-olah ada yang salah dengan diriku sendiri. Kamu pasti ada yang gak beres ya, Kak Rozi. Apa kamu gak ngerasa aneh dengan rumah ini? Aku teringat mendengar pertanyaan Della, seperti ada sesuatu yang muncul dari dalam diriku. Dan aku tahu bahwa dia merasakan hal yang sama. Mungkin ini bukan hanya perasaan aku saja yang aneh, tapi seluruh rumah ini memang menyimpan sebuah rahasia yang belum terungkap. Kenapa kamu bilang begitu, Del? Tanyaku pada Della, berusaha mengalihkan perhatian. Della menggeleng, pandangan yang tajam seolah menembus pikiranku. Gak tahu, Kak. Cuma ada sesuatu di sini yang bikin aku gak nyaman. Mungkin Kak Rozi harus cerita ke ayah atau ibu. Aku menatap Della sejenak, merasa cemas. Sepertinya aku bukan satu-satunya yang merasakan keanehan ini. Tetapi saya belum siap untuk membicarakan semua ini dengan mereka. Tenang saja, Della. Aku pasti baik-baik saja kok. Jawabku, meskipun perasaan dalam hatiku berkata sebaliknya. Aku berusaha menenangkan diri, tapi saat aku menatap cermin, wajahku yang terlihat di hadapanku semakin mengkonfirmasikan bahwa ada yang salah. Wajahku memang terlihat berbeda, seolah ada bayangan lain yang mencengkeram diriku, mengubah siapa aku sebenarnya. Malam itu terasa begitu sunyi. Jam menunjukkan pukul 21 dan aku memutuskan untuk kembali ke kamarku setelah seharian penuh kegiatan. Setibanya di pintu kamar, saya membuka pintu dengan pelan dan menyalakan lampu. Ceklek. Namun begitu aku melangkah masuk,
mataku langsung teringat pada sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak. Di atas kasur, duduk dengan santainya, adalah Yuli, gadis yang pernah saya temui beberapa hari lalu. Dia membuat aku tersenyum dengan senyum yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Senyum yang mengerikan, wajahnya terlihat sangat mempesona. Tapi entah mengapa ada sesuatu yang salah. Tatapannya tajam, penuh misteri. Tatapannya lembut, seolah ingin menenangkanku. Tapi di dalam hati terasa ada sesuatu yang menyakitkan. Yuli, ada apa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Suaraku tercekat. Suara pelan yang keluar terdengar gugup. Yuli tidak menjawab, dia hanya tersenyum. Senyum yang membuat semakin cemas. Aku mundur satu langkah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam sekejap, semua pikiran rasional dalam diriku mulai hilang. Aku bermaksud untuk kabur, berlari keluar dari kamar dan mencari pertolongan. Tetapi ketika saya menoleh ke pintu, saya terkejut. Pintu kamar sudah terkunci dengan sendirinya. Apa ini? Aku berteriak panik, mencoba menarik gagang pintu, namun tak ada gunanya. Pintu itu tertutup rapat seolah ada kekuatan yang menghalangi aku untuk keluar. Seketika aku kembali berbaring di kasur. Yuli kini sudah berdiri, berlahan mendekatiku. Langkahnya ringan, hampir tidak terdengar. Senyumnya tetap terukir di wajahnya, tapi ada sesuatu yang semakin menakutkan dari ekspresinya. Rosie, jangan takut, kata Yuli dengan suara lembut, namun ada sesuatu yang aneh, seperti bisikan yang terdengar lebih dalam. Aku merasa jantungku hampir melompat keluar dari dada. Yuli, tolong buka pintunya. Aku ingin keluar. Aku panik, namun Yuli hanya menggeleng pelan, tidak menjawab. Tatapannya semakin intens, seolah dia mengetahui ketakutanku lebih baik daripada aku sendiri. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, meskipun tubuhku gemetar. Ada satu hal yang membuat aku sadar, sesuatu yang tak bisa aku tepis. Aku tidak akan bisa pergi jika aku tidak mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Yuli, siapa sebenarnya kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Aku bertanya dengan suara gemetar. Yuli tersenyum lebih lebar, senyuman yang mengerikan, dan penjelasannya terdengar begitu dalam dan menyakitkan. Aku temanmu, Rosie. Kamu yang akan membantu aku. Aku tidak tahu apa maksudnya. Namun satu hal yang aku tahu, aku harus segera keluar dari kamar ini sebelum semuanya terlambat. Aku mundur dengan cepat saat Yuli mendekat. Detak jantungku semakin cepat, dan tubuhku terasa kaku. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku terpendam dalam tenggorokan, tertahan oleh ketakutan yang semakin mencekam. Tiba-tiba, tanpa aku bisa menghindar, Yuli melangkah lebih dekat lalu memelukku. Kehangatan tubuhnya yang aneh membuat aku teringat. Sebelum aku merasakan sentuhan bibir yang menempel di pipiku, aku terkejut dan segera menolaknya dengan keras, berusaha menjauhkan diri. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku berteriak dengan panik. Yuli melepaskan pelukannya, namun ia tetap tidak lepas dari wajahku. Ada sesuatu yang berbeda di dalam mata itu, seperti sebuah kesedihan yang mendalam. Kamu tidak tahu apa yang sudah terjadi padaku, Rosie, katanya dengan suara lembut namun penuh beban. Aku memandang bingung, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulutnya. Apa maksudmu? Kenapa kamu datang ke sini?
Tanyaku dengan suara gemetar. Yuli menghela nafas panjang, dan aku bisa merasakan ada kisah yang ingin dia bagikan. Aku adalah korban dari perbuatan jahat. Dulu, pamanku yang tinggal di rumah ini memperlakukan aku dengan cara yang tidak wajar. Dia memperkosaku, Rosie. Ujar Yuli, suaranya pecah, namun tetap tenang. Seperti ia sudah terbiasa dengan rasa sakit itu. Aku mengerti, tidak bisa berkata apa-apa. Rasa terkejut dan bercampur aduk dalam hatiku. Yuli melanjutkan, suaranya semakin berat. Aku tidak bisa lari darinya, Rosie. Ketika aku mencoba mengungkapkan semuanya, aku dibunuh. Paman aku yang membunuhku. Dan dia menguburku di belakang rumah ini, di tempat yang sekarang kamu tinggal. Aku merasa seluruh tubuhku lemas mendengar ceritanya. Ternyata kisah yang selama ini membelenggu rumah ini jauh lebih kelam daripada yang saya bayangkan. Rumah yang aku huni sekarang dulunya adalah tempat yang penuh penderitaan. Paman Yuli yang aku kira hanya seorang lelaki biasa, ternyata menyimpan rahasia yang mengerikan. Kenapa kamu tidak bisa pergi, Yuli? Kenapa kamu masih ada di sini? Aku terjebak di sini, Rosie. Terjebak dalam rasa sakit yang tak pernah bisa hilang. Aku tak bisa pergi tanpa membalas apa yang terjadi padaku. Kamu satu-satunya orang yang bisa membantuku. Kamu yang akan melepaskan kutukan ini. Aku memikirkannya, berpikir keras. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya agar Yuli bisa pergi dengan damai? Tiba-tiba aku mendengar suara pintu kamar yang terbuka, dan aku menoleh. Di luar kamar ada ibu yang berdiri dengan wajah cemas. Rosie, ada apa? Kenapa kamar ini gelap dan terkunci? Aku bingung menatap Yuli yang kini terlihat semakin kabur, seperti sosok yang sedang memudar. Perlahan aku menyadari bahwa mungkin ini bukan hanya soal Yuli. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar. Sebuah perjalanan untuk melepaskan arwah yang terkurung dalam penderitaan. Yuli, aku akan membantu kamu. Tenanglah. Aku berbisik. Pagi itu, aku merasa berat untuk membuka mulut, menceritakan apa yang terjadi semalam kepada keluargaku. Namun, aku tahu aku harus melakukannya. Aku harus memberitahukan mereka tentang Yuli dan semua yang aku ketahui sekarang. Aku mengumpulkan keberanian dan duduk di ruang keluarga bersama ayah, ibu, dan Dela adikku. Aku mulai menceritakan semuanya tentang Yuli, pengakuannya, dan kisah kelam yang membayangi rumah ini. Semua yang aku alami dari pertemuan pertama dengan Yuli hingga kejadian malam itu, aku ungkapkan dengan jelas. Ibu dan ayah mendengarkan dengan seksama. Meskipun wajah mereka nampak khawatir dan bingung, Dela yang duduk di samping ibu terlihat semakin cemas. Apa yang harus kita lakukan, Rosie? Tanya ayah, suaranya berat. Aku menghela nafas panjang. Kita harus mencari tahu lebih lanjut ya. Aku yakin Yuli tidak bisa pergi begitu saja. Ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah ini. Rumah ini dulu milik pamannya Yuli. Dan dia dibunuh, dikubur di belakang rumah kita. Ibu terkejut, wajahnya berubah pucat. Jadi, kamu bilang ada mayat di belakang rumah ini? Bagaimana kita bisa tahu itu benar? Aku menatap mereka semua dengan penuh keyakinan. Pak RT dan warga sekitar harus membantu kita. Kita harus menggali tanah itu, Bu.
di bawah pohon besar yang ada di belakang rumah kita. Tanpa ragu, ayah dan ibu akhirnya setuju. Kami segera menghubungi Pak RT dan beberapa warga untuk menyelidiki kebenaran itu. Warga sekitar mulai berkumpul di halaman belakang rumah, siap mengungkap tanah yang sudah lama terkubur. Setelah beberapa jam menggali, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di bawah pohon besar yang ada di belakang rumah, terlihat sebuah tulang yang terkubur rapat. Ketika tanahnya terbuka, ditemukan tulang belulang manusia yang sudah lama terkubur dalam kenyamanan. Astaga, ini benar-benar mayat manusia. Dan ini sepertinya sudah lama sekali, kata Pak RT. Suaranya terkejut terdengar jelas. Tulang belulang itu yang hampir hancur terkena waktu, akhirnya dikumpulkan dengan hati-hati. Warga bekerja sama untuk membersihkan dan memakamkan kembali dengan layak. Mereka membuat sebuah makam yang rapi di pemakaman umum dan memberikan doa agar arwah tersebut bisa tenang. Setelah itu, kami semua berkumpul di depan makam itu, memberikan penghormatan terakhir untuk Yuli dan semua yang telah dia alami. Meski sulit, saya merasa sedikit lebih lega, karena akhirnya kami bisa memberikan ketenangan untuk arwahnya. Aku yakin Yuli sekarang sudah bisa tenang, kataku sambil mengamati makam yang baru saja selesai dibangun. Ibu menamparku dan ayah menampar bahuku. Kamu melakukan hal yang benar, Rosie. Mungkin sekarang semuanya akan kembali normal. Della yang berdiri di samping kami menatap makam dengan penuh kesedihan. Kak Rosie, mungkin Yuli sekarang bisa tenang kan? Aku mengangguk, meski hatiku masih terasa berat. Iya Della, Yuli akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Dengan itu, kami semua berdiri dan meninggalkan tempat itu, membawa rasa lega yang perlahan menggantikan ketakutan yang pernah ada. Namun meskipun semuanya nampak telah selesai, aku tahu bahwa rumah ini tidak akan pernah sama lagi, terutama bagi aku yang akan selalu mengingat kisah Yuli dan pengorbanannya. Malam itu, udara terasa sangat dingin. Aku terbangun dari tidurku yang lelap. Namun ada sesuatu yang aneh. Aku merasakan ada yang mengganggu tidurku, seperti kehadiran yang memancarkan energi berbeda di sekitarku. Aku membuka mata dan terkejut melihat Yuli yang berdiri di samping tempat tidurku. Wajahnya nampak sangat berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dia tidak terlihat menakutkan. Terlebih lagi, senyumnya sangat manis, hampir seperti seorang gadis yang sedang bahagia. Tidak ada rasa takut atau kebencian di matanya, hanya ketenangan yang menyelubunginya. Yuli? Aku berbisik, masih bingung dengan apa yang terjadi. Yuli tidak menjawab, hanya tersenyum lebih lebar, kemudian mendekat dan langsung memelukku dengan lembut. Aku kaku, rasanya tidak benar, tapi kehangatan di sekelilingnya membuat aku merasa nyaman, meskipun aku masih merasa cemas. Yuli, apa yang kamu lakukan? Tanyaku pelan, namun Yuli hanya tertawa kecil. Tanpa memberi kesempatan untuk aku berkata lebih banyak, Yuli mendekatkan wajahnya ke wajahku dan mencium lembut mendarat ke bibirku. Aku terkejut mencoba menolaknya, namun Yuli tetap memegang wajahku dengan lembut. Jangan takut, Rosie, kata Yuli dengan suara yang penuh ketenangan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ini adalah ucapan terima kasihku padamu. Kamu sudah membantuku. Aku menemukan kedamaian. Aku akhirnya bisa tenang. Aku merasa kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah semua yang terjadi, saya tidak bisa begitu saja menerima ini. Aku menepis pelukan Yuli dengan perlahan, mencoba mundur.
tapi matanya penuh dengan harapan. Dan dia berkata, "Ini adalah pelukan dan ciuman terakhirmu, Rozi. Aku akan pergi sekarang. Semua akan berakhir. Dan aku akan tenang." Ada sesuatu dalam hatiku yang berkata bahwa ini adalah saatnya untuk melepaskan semuanya. Untuk memberikan perpisahan yang layak kepada Yuli. Aku akhirnya membalas ciuman itu. Bukan karena aku menginginkannya, tetapi karena aku merasa itu adalah cara terbaik untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, Yuli tersenyum. Senyum yang penuh ketenangan dan kebahagiaan. "Terima kasih, Rozi. Kamu sudah membebaskan aku dari semua penderitaan ini. Aku akan pergi, dan aku akan mengingatmu dengan penuh kasih." Dalam sekejap, Yuli menghilang dari pandanganku. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Seolah-olah dia hanyalah bagian dari mimpi buruk yang akhirnya berlalu. Aku teringat beberapa saat, merasa hampa dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu bahwa Yuli akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah semuanya berlalu, aku keluar dari kamar tidurku malam itu. Aku menatap langit malam yang cerah, berharap bahwa dia akan menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Dan cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.